Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Baik, para peserta sekalian, insyaallah kita sedang menunggu kehadiran para peserta lainnya untuk mengubah namanya sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia. Dan insyaallah ini adalah pertemuan ke-13 melanjutkan kajian membahas tentang Kitab Nawazil Zakat karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili bersama guru kita Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah. Dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustaz untuk bergabung. Dan kami sampaikan untuk metode tanya jawab akan ada penyesuaian. Insya Allah akan disampaikan di ruang chat Zoom. Kami bacakan sekilas bahwa bagi peserta yang ingin bertanya tentang materi yang sedang dibaca, silakan peserta langsung melakukan interupsi, melakukan unmute sendiri dan mengatakan izin bertanya kepada Ustadz atau dapat raise hand terlebih dahulu. Sedangkan untuk pertanyaan yang di luar materi yang sedang dibaca atau bukan materi yang sedang dibaca, misalnya pertanyaan kasus, itu harap ditulis di kolom chat terlebih dahulu dengan format nama peserta, nama lembaga, pertanyaan, dan ditujukan kepada panitia, co-host yang menyampaikan kembali tentang format pertanyaan tersebut. Demikian, dan insyaallah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz sudah bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan masih di mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Baik. Baik. Fadli sudah ada Ustaz. Ustaz Fadli sudah hadir bersama kita. Silakan untuk dapat dibuka lebih lanjut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, halaman berapa ini? Bismillah. Sekarang masuk ke halaman yang yang kedua set dengan ritual. Miqdar ar-ritual. Baik, taqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'du, sekarang kita lanjut ke halaman 96 dari cabang pembahasan yang kemarin, yaitu cabang pembahasan yang kedua, al-far'u ats-tsani fi miqdar ar-rital. Cabang pembahasan yang kedua yaitu ukuran dengan menggunakan rital. Wal maqsud bil rital al-madhkur fi tahdid al-mud huwa ar-rital al-Baghdadi wa huwa qawlu amatil fuqaha wa qad ikhtalafu fi tahdid miqdarih على أقوال متقاربة أقربها أنه يزن 128 درهما وأربعة أصبع الدرهم وهو الأصح عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة وقول للمالكية ورجحه ابن تيمية وابن قدامة رحمهم الله. وقال الأخير والرطل العراقي 128 درهما
وأربعة أسباع درهم ووزنه بالمثاقيل 90 مثقالا ثم زيد في الرطل مثقال آخر وهو درهم وثلاثة أسباع درهم فصار 91 مثقالا فكملت زينته بالدراهم 130 درهما بالاعتبار بالأول قبل الزيادة. Yang dimaksud dengan rital yang disebutkan dalam penentuan mud dengan penentuan mud adalah rital Baghdadi atau penduduk Baghdad, dan itu pendapat seluruh ulama. Ya, Dan sebentar. Kemarin kita menjelaskan tentang maqayis atau standar pengukuran zakat. Nabi SAW menggunakan sok dan kemudian wasak atau jamaknya ausuk. Kewajiban zakat nisabnya adalah 5 wasak. Satu wasaknya adalah 60 sok. Satu sok sama dengan 4. Ya. Kalau sekarang lebih mudah dihitung dengan menggunakan berat, karena timbangan sekarang lebih lebih maksimal untuk bisa menimbang, bahkan dengan ratusan ton pun, ribuan ton pun bisa ditimbang. Maka itu lebih lebih mudah untuk dilaksanakan. Maka yang perlu sekarang adalah kita ingin konversikan dari volume kepada berat. Ya. Kalau kita temukan sa' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu gampang. Tinggal sa' Nabi kita isi air, ya. Kemudian setiap yang kita timbang, kita buatkan jadi sa', perbanyak. Ya. Kemudian buatkan yang 1 sa', yang 5 sa', yang 10 sa', yang 20, 30, 40 sa'. Ya, sehingga memudahkan dalam hal tersebut. Tetapi kan sa' Nabi SAW tidak ditemukan, makanya para ahli fikih berusaha mengkonversikannya kepada berat. Yang ada pada berat waktu itu dengan menggunakan rotol namanya, bukan liter, rotol. Ya, rotol. Maka yang mulai dihitungkan yang paling kecil yaitu mud. Ya, mud berapa rotol? Ya, dengan rotolnya Baghdad. Dan ini menurut perkataan umumnya para ulama. Dan para ulama berbeda pendapat berapa ukurannya. dan mereka berselisih atau berbeda pendapat dalam penentuan ukurannya dalam beberapa pendapat yang berdekatan atau mirip. Yang paling dekat adalah seberat 128 dirham, 128 dan 4/7 dirham. Dan ini yang pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i dan pendapat yang sahih dalam mazhab Hanabilah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah rahimahumullah. Dan Rital Al-Iraqi, penduduk Ahlul Iraq, Ibnu Qudamah berkata, dan Ibnu Qudamah berkata, dan Rital Al-Iraqi atau Ahlul Iraq adalah 128 dan 4/7 dirham. Maka 128 dan 4/7 dirham. dirham.
ditimbang dengan mithqal dan maka menjadi 91 mithqal berapa? dan 91 wazn bil mithqal 90 mithqal, kemudian ditambahkan dalam rital disempurnakan beratnya menjadi dengan dirham sebanyak 130 dirham, dan yang dianggap adalah yang pertama sebelum ditambah. Sebelum ditambah. Baik. Berapa ukuran rital? Dirham, uang dirham itu mereka jadikan juga acuan sebagai salah satu yang di daun timbangan. Ya. Itu beratnya berapa gram kalau dirham? Kalau miskol emas, kalau dinar 4,25 gram. Kalau dirham sebentar 600 2,975 gram. Coba ditulis 2,975 gram satu dirham. Ya. Berarti bahwa ditimbang mud itu sebanyak 128,4/7. 4/7 berapa berarti itu? 4/7 berapa? 3/5 bisa 4/7. Iya, 4/7, 4/7. Kalau dikomain berapa berarti di belakangnya? Nol koma lima tujuh. 0,57. 0,57 berarti ya. 2,975 dikali 128,0,7. 0,57, Ustaz. 57. Berarti 382 gram. Satu mud. 382. Sebentar. Apa salah ini? Tadi 1 gram berapa? 1 dirham berapa tadi? Kita katakan 295. 2,975 gram. 2,957 gram dikali 975, Ustaz. dikali 128,57. $382 gram. Berarti 382 gram satu mud. 382,49, nanti 0,5 bisa. 382,5 gram. Seperti itu kah? Antum udah coba kaliin? Ya, kalau di miskol wasnuhu
بالمثاقيل 90 مثقالا. Kalau dengan miskol, satu miskol itu 4,25. Iya, sama, 382. 382 gram. 1 mud. 382 gram berarti hampir 4 on ya. Itu yang mereka timbang apa? Wallahu a'lam. Ya, karena repotnya dia ada ukuran mud. Ya, coba antum kalikan 4,25 gram kali 90. Karena satu miskol itu sama dengan 1 dinar. Ya, hasilnya sama 382. Tadi 128 dikali 2,975 kan ya. Hasilnya juga 382 gram. Kalau dengan gram masih sekarang. Sekarang untuk menggenapkannya mereka mengatakan digenapkan aja 130 daripada 128 dirham. Genapkannya 130. Kalau 130 386. Ya, wallahu a'lam. Terus Fadli. Baik, dilanjut. Coba pembahasan yang ketiga, al-farqu at-thalith, miqdar wazan ad-dirham. Coba pembahasan yang ketiga yaitu ukuran berat dirham. Ikhtalafa al-mu'asirun fi Ya, zinati miskol itu berat dinar. Kalau dinar itu 4,25. Tapi tidak tahu, nanti mungkin juga perbedaan pendapat. Karena berat dirham di sini ada perbedaan pendapat. Coba lanjut. اختلف المعاصرون في زينة الدرهم بالموازين الحديثة وسبب خلافهم هو اختلاف الفقهاء في زينة الدرهم Darahim. بحبات الشعير الدراهم بحبات الشعير واختلافهم في أنواع الدراهم فأما اختلافهم في زينة الدراهم بحبات الشعير فعلى أقوال أبرزها قولان. Cabang yang ketiga, ukuran berat dirham. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam menentukan berat dirham menggunakan ukuran atau metode pengukuran modern, berat modern. Dan sebab perbedaan pendapatnya adalah perbedaan para ahli fikih pada berat dirham yang diukur dengan biji kurma, dengan buah kurma. Syairmu korma, Syekh. Afwan Ustaz. Izin Syair laysa bikurma. Oh, afwan Ustaz, salah saya terjemahkan. Syair itu nau' minal bur. Nah, Gandum. Cuman gandumnya warnanya coklat. Biasanya kalau bahasa Indonesia namanya jelai. Atau oat yang biasanya sarapan itu yang syair. Ustaz. Ya, wasil. Dan perbedaan mereka pada jenis dirham. Adapun perbedaan mereka dalam menentukan berat dirham dengan biji gandum, terdapat banyak pendapat. Yang paling menonjol pendapat ini adalah ada dua pendapat. Al-qawlu al-awwal, inna wazna ad-dirham asy-syar'i 50 wa 5 habbat asy-sya'ir wa huwa qawlu
al-jumhur min al-malikiyah wal syafi'iyah wal hanabilah. Al-qaul ats-tsani inna wasna ad-dirham asy-syar'i 70 habbat sya'ir wa huwa qaul al-hanafiyah. ولم أقف على أدلة للفريقين إلا أن الأرجح هو رأي الجمهور وذلك لموافقة ذلك لما وجد من دنانير قديمة كما سيأتي بيانه. Pendapat yang pertama bahwa berat dirham syar'i adalah setara dengan 55 biji gandum dan itu Mundurkan. Ini siapa yang pegang? apa Ustaz? Antum yang pegang? Di share screen-nya siapa antum? Bukan Upload. Ustaz. Ana nggak pakai ini satu iPad, nggak ini. Iya, karena scroll yang Tolong Pak Alfred. share screen-nya tidak seimbang dengan yang dibaca. Kayaknya baik. Lanjut. Bahwa berat dirham syar'i adalah setara dengan 55 biji gandum dan itu adalah pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat yang kedua bahwa berat dirham syar'i adalah setara dengan 70 biji gandum dan itu pendapat Hanafiyah. Dan adapun penulis tidak berpendapat pada dengan dalil kedua pendapat tersebut, melainkan yang paling rajih adalah pendapat jumhur, yaitu karena sesuai dengan apa yang ditemukan dari dinar-dinar yang terdahulu. Pak Alfred boleh turun lagi di halaman selanjutnya. Sebaiknya antum yang pegang ini apa? Tadi pegang. Nah Ustaz, ini qadarullah ana pakai handphone Ustaz, jadi tidak bisa. Sinyalnya lagi kurang bagus Ustaz. Ya. ويمكن الجمع بين القولين بأن وزن الدرهم يتراوح بينهما لاختلاف حبة الشعير. Dan memungkinkan untuk menggabungkan kedua pendapat bahwa berat dirham adalah di antara keduanya, ya, dikarenakan perbedaan biji gandum tersebut. Wa amma ikhtilafuhum fi anwa' ad-darahim faqad dhahaba ba'du al-bahithin al-mu'asirin ka'ali Basha Mubarak wa Mahmud al-Khatib rahimahullah ila anna ad-darahim naw'an. Darahim naqd wa darahim kail. Wala dalila bayyinun ala dhalik bal al-adhhar anna ad-dirham naw'un wahid wa huwa ad-dirham an-naqdi asy-syar'i. Fa idza استعمل في المكاييل كان درهم كيل وإذا استعمل في المعاوضات كان درهم نقد وقد أشار إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلم رحمه الله ولم ينص أحد من المتقدمين فيما وقفت عليه على خلاف ذلك. Adapun perbedaan pendapat dalam jenis-jenis dirham, maka sebagian peneliti seperti Ali Basha Mubarak dan Mahmud Khatib rahimahumullah berpendapat bahwa ada dua jenis dirham, yaitu yang pertama dirham naqd dan yang kedua dirham kail. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Bahkan yang lebih jelas adalah bahwa dirham hanya satu jenis, yaitu dirham naqd syar'i. Maka jika digunakan dalam takaran volume, maka itu adalah dirham kail. Dan ketika digunakan dalam transaksi tukar menukar, maka itu adalah dirham naqd. Dan tidak ada satupun yang meriwayatkan dari para ulama terdahulu tentang perbedaan pendapat tersebut. Sekarang miqdar bagian yang ketiga setelah penjelasan ritual dirham. Ya. Kembali ke halaman 97. Terus ke atas. Ya, ini ya ke bawah dikit. Miqdar ini.
Ya. Miqdar wazn dirham. Dirham itu berapakah beratnya? Ya. Kalau Anda temukan dirham yang ada di masa Nabi SAW, Anda timbang ya sebagaimana yang ditemukan pada emas. Kalau dinar itu kebanyakan para ulama kontemporer mengatakan 4,25 gram. Kenapa? Dari beberapa museum ditemukan dinar. Kalau dinar kan emas biasanya lebih kuat kan daripada perak. Ya. Itu ditimbang semuanya ya mungkin ada yang 4,1, ada yang 4,3, ada yang mungkin 4,09. Dikali semuanya diambil rata-ratanya itu keluar angka ini. Paham? Paham, antum? Ada dirham itu perak. Perak, wallahu a'lam, berbeda dengan emas. Kalau emas tahan dalam kondisi apapun juga. Perak mungkin berbeda. Tidak terlalu tahan dia dalam berbagai bentuk. Para ulama dahulu ya menentukan nimbang dirham itu dengan biji gandum. Ya, ditaruh uang dinar, ini umpamanya timbangan, ya, maaf, anggapnya ini timbangan. Maaf, ini anggap timbangan. Di sini diletakkan uang dinar. Misalnya begini ya bentuknya. Ditaruh uang dinar. Yang di sini ditaruh biji gandum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya. Nah, seperti ini cara menghitungnya, ini kan akan repot. Bisa jadi gandumnya gandum seperti yang kita katakan, kepadatan gandumnya, besarnya gandum, atau tingkat kelembabannya akan berdampak kepada beratnya. Ya atau tidak? Ya. Maka di sini timbul perbedaannya karena mereka gandumnya beda-beda. Sama aja beras. Anda kalau taruh di sini, umpamanya di sini adalah Anda taruh di sini umpamanya emas 1 gram atau emas 5 gram. Di sini Anda taruh beras. Anda hitung satu persatu berasnya. Ya. Tentu beda kalau di sini Anda gunakan beras rojo lele, Anda gunakan beras apa lagi? Cianjur, atau beras di Sumatera ada lagi namanya beras Solo, Pandanwangi, ada lagi beras basmati. Kalau di sini mungkin kalau beras rojo lele mungkin 70, ini mungkin 769. Yang basmati karena besar mungkin cuma 50. Ya, semuanya kan beras. Tetapi akan terjadi perbedaan dari sini. Maka dua ukurannya tidak standar. Ukurannya di sini tidak standar, tapi begitu para ulama menghitung dahulu. Ya. Tapi beberapa literatur yang saya baca itu 1 dirham beratnya sama dengan 0,7 dinar. Sedangkan dinar beratnya 4,25 gram. Dikali 0,7 berapa jadinya? 0,7, 7 per 10, 0,7 kan ya? Ikhwan. Ikhwan.
2,975 Ustaz. Sama kan? Iya, sama juga 2,975 juga jadinya. Ya. Lanjut halaman seterusnya. Jadi hitungan pertama tadi sebanyak 20, 55 biji. Pendapat pertama, pendapat 1, 55 biji gandum. Pendapat kedua 70 biji. Gimana yang terjadi? Itu 15 biji nggak sedikit itu. 15 biji jaraknya berarti lebih 10% itu kan ya selisihnya? Iya atau tidak, ikhwan? Nah, Ustaz, lebih dari 10% Ustaz. Lebih dari 10%. Tentu ini apa namanya? Selisihnya jauh ini. Ya, yang satu jumhur para ulama mengatakan 55, ini 70. Mana yang betul? Ya, tidak bisa kita sehingga di sini dikatakan oleh penulis nggak mungkin dua pendapat ini bisa digabung. Ya. Tapi kemungkinan kata beliau karena berbedanya gandumnya ini yang ditimbang para ulama masa dahulu. Ya. Bisa jadi kemungkinan juga yang berbeda adalah jenis dirhamnya. Dirham kan awalnya buatan apa namanya? Buatan Majusi atau ya buatan Majusi Persia. Ya, buatan Persia tapi kemudian negara Islam juga membuatnya dirham. Uang perak. Itu mereka timbang ya untuk ini cocok satu perak apa tidak, satu dinar atau tidak, itu dengan biji gandum dia taruh di daun timbangan yang lain. Ya, jadi kemungkinan perbedaannya ada di sini. Perbedaan biji gandumnya. Dan kemungkinan juga pada jenis dirhamnya. Menurut sebagian peneliti kontemporer, seperti Syekh Ali Basha Mubarak dan Mahmud Khatib, bahwa dirham itu ada dua jenis. Menurut mereka ada dua jenis. Ada dirham sebagai uang tunai, ada dirham sebagai alat ukur. Dirham sebagai alat ukur mungkin maksudnya adalah itu tadi uang dirham dijadikan sebagai di sini timbangan. Biasanya kan kalau dalam timbangan di sini ada dalam timbangan satu biasanya ada apa namanya ini bola bata timbangan 1 gram, 2 gram, 5 gram seperti itu dia taruh di sini dan taruhnya barang lain yang ingin ditimbang. Mungkin yang beginian jarang untuk lihat sekarang ya. Dia taruh di daun timbangan yang satu, kemudian bila ini seimbang, tidak goyang-goyang dia, ya, maka berarti satu ukuran. Wala dalil bayyinun ala dzalik. Ini tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ada dua bentuk dirham. Balil azhar anna dirham naun wahid. Dirhamnya satu, dirham dipakai uang juga, dirham dipakai juga sebagai standar berat juga dirham. Itulah dia dirham yang dipakai dan dirham syar'i. Fa idza istu'mila fil makail kana dirhamul kail. Bila digunakan uang tadi seperti di sini Anda nimbang, Anda ingin beli umpamanya beli apa yang mahal dengan ditimbang? Emas, Ustaz. Ya. Emas. Kalau emas mereka juga punya uang emas. Anggaplah emas. Emas di sini dia taruh untuk menentukan
ini emasnya 1 dinar, berarti di sini berapa? Jadi perbandingannya 0,7. Berarti di sini 1,3 ya, 1,3 untuk menentukan ini 1 dirham. Maka ini dirham sebagai alat untuk digunakan untuk timbangan di sini. Paham? Ini yang bentuk lama ya. Kalau sekarang itu bentuknya timbangan ada yang begini tempatnya, kemudian ada matanya begini. Nah, yang di sini juga begini. Kalau ini seimbang berarti sama beratnya. Pernah antum lihat di pasar itu? Wallahu alam, kayaknya mirip tapi wallahu alam. Nah. Fiza stu'mila fil kull. Turun ke bawah, scroll ke bawah ki. Ya. Wa yastumila fil muawadat karena dirham naqd. Bila uang dirham ini yang digunakan untuk belanja, dia bisa untuk jadi daun timbangan satu pengukur berat, bisa juga Anda gunakan belanja. Ya, maka namanya dirham naqd. Asyara ila dzalika Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah. Walam seperti yang diisyaratkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah. Walam yanussa ahadun minal mutaqaddimina fima waqaftu alaihi ala khilafi dzalik. Ya. Dan saya tidak temukan, kata Dr. Al-Ghufaili, Abu Ubaid bin Qasim dia penulis kitab Al-Amwal, ulama dalam mazhab Hanafi, wafat di tahun wafatnya di abad kedua wafatnya. Nggak, lebih dulu beliau daripada Imam Syafi'i. Kitab Al-Amwal itu di sana memuat tentang kebijakan negara, kebijakan khilafah dalam uang masuk negara, uang keluar negara dari mana, anggaran-anggaran negara, Al-Amwal. Ya, itu termasuk rujukan dalam masalah keuangan. Lanjut, saya buang ya. Lanjut. Baik. Bal qala Ibn Rif'ah rahimahullah. Bahkan Ibn Rif'ah rahimahullah mengatakan, "Baik, qarat hadha ya Syekh?" Fadli. Lama. Aqra. Yalla iqra. Bal qala Ibn Rif'ah rahimahullah wa qad saraha bihi ar-Rafi'i. Ibn Rif'ah ya Syekh. Ibn Rif'ah rahimahullah wa qad saraha bihi ar-Rafi'i fi ad-Dihar. Faqala ishtahara inda Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam anna dirham asy-syari'ah 50 habba wa 50 habba wa 5 habba wa summiya dhalika dirham kail li'anna ar-rital asy-syar'i minhu yatarakkab min ar-rital al-mud wa min al-mud as-sa'. Bahkan berkata Ibnu Rif'ah dan rahimahullah dan telah jelaskan oleh Ar-Rafi'i dalam Al-Zihar, beliau berkata, dikenal oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bahwa dirham syar'i adalah 55 biji gandum, dan itu disebut dengan dirham makil atau digunakan untuk alat ukur. Karena rital syar'i ini bukan 55 ini ya, akhi. Dari tadi saya berpikir kok 55 khamsun habbah wa khamsa habbah. 52/5. Oh, afwan Ustaz. Nah, 52/5. Tapi bagaimana membuat 2/5 gandum? Wallahu a'lam. Ya, lanjut. Dikarenakan dan dia disebut dengan dirham al-kail atau dirham sebagai alat ukur. Ukur. Dan li'anna rita syar'i minhu yatarakkab, karena rita syar'i itu dihitung atau dihitung dengannya
darinya, wa yatarakkab minhu ar-rital dan dan al-mud, dan mud itu juga diukur dengan rital, dan wa min al-mud as-sa' dan sa' diukur dari mud. Ya. Dirham, unsur terkecil di atasnya adalah ini dirham, di atasnya rital, di atas rital mud, di atas mud sa', di atas sa' wasak. Jelas? Satu wasak 60 mud. Satu mud, satu sa', maaf. Satu wasak 60 sa'. Satu sa' 4 mud. Satu mud berapa kemarin? Satu berapa? 1/25. Berapa rital? Itu 1/3. Ustaz. Satu waznuhu wajatu khamsah rital wa thuluth hintah. 5. 5 rital, 1 mud 5,3 rital. 1 rital berapa dirham? 1 rital berapa dirham? 128 4/7. Itu kan ya? 1 rital sama dengan 128,7 tadi. 7 tadi kan ya? 4/7. 7 dirham. Itu 57, Ustaz. 57. Seperti itu tersusun susunannya. Lanjut. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Jangan nunggu selesai. Ini pembahasannya nggak selesai. Asik ini kita membahas timbangan para ulama dahulu. Lanjut ya Pak Fred. Ya, ini ada pertanyaan di luar materi yang dibaca. Berarti silakan dulu dilanjut ya. Qala Muhammad Najmuddin Al-Qurdi rahimahullah, lam yathbut 'inda ahad al-fuqaha asy-syar'iyyin anna hunaka dirhaman lil khair mughayiran fil wazni li dirham al-amwal. فإن المعاصرين اختلفوا في زينة الدرهم بالجرام على أقوال أبرزها قولان. القول الأول إن الدرهم الشرعي يعادل 2.93 جرام. القول الثاني أن الدرهم الشرعي يعادل 3.17 جرام. Berkata Muhammad Najmuddin Al-Qurdi rahimahullah, tidak ada atau ditemukan pendapat dari ahli fikih bahwa terdapat dirham yang mengganti atau merubah. Ini masih di atas, ini masih di atas. Siapa yang megang? Masih di atas ini. Masih 99. Najmuddin. Nah, situ ya. Najmuddin Al-Qurdi berkata, tidak ada atau tidak ditemukan pendapat dari para ahli fikih bahwa terdapat dirham yang mengganti ya atau merubah berat pada berat dirham. Dirham lil kail. Tidak ada pendapat para ulama ahli fikih bahwa dirham kail, dirham sebagai standar berat. Dirham kail berat dengan dirham sebagai harta uang. Artinya orang menghitung beratnya dengan uangnya itu. Ya, kalau umpamanya ada kan
Ada yang pegang. Coba saya cari receh dulu ya. Subhanallah. Ada yang punya receh? Dan nggak ada recehnya di mobil yang ada. Fadli ada bawa receh antum? Ada teman yang punya receh? Coba keluarkan, tampilkan di gambarnya. Fadli. Afrad, antum punya receh? Di mobil, Ustaz Afan. Ya, saya juga di mobil kalau Ya, masalah. Maksud saya ingin jelaskan bahwa ini anggap ini umpamanya receh. Ini kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Nah, anggap ini receh 100 rupiah. Sekarang nggak ada ya. 100 rupiah yang gambar rumah adat dulu. Ada yang antum nggak temu ya? Ya udah, ini yang 1.000 rupiah. Receh 1.000 rupiah. Jelas? Ini digunakan juga sebagai alat timbangan. Kalau dia beli umpamanya Pak, beli garam seberat 1.000 rupiah. Bukan dengan seharga 1.000 rupiah, seberat 1.000 rupiah. Paham? Itu maksudnya 1.000 rupiah sebagai kail. Ya. Jelaskan maksudnya kan ya? Dan ini juga digunakan juga untuk belanja. Bisa 1.000 rupiah, bisa beli air mineral, umpamanya kalau 2 biji, kalau 2 koin, 2 unit, dan seterusnya. Seperti itu maksudnya. Itu maksudnya dirham kail, tidak ada perbedaan antara dirham sebagai alat ukur, timbangan, ya, dengan dirham sebagai uang. Lanjut. Maka dari itu, para ulama kontemporer berbeda pendapat pada berat dirham dengan gram menjadi beberapa pendapat. Dan yang paling menonjol adalah 2 pendapat. Pendapat pertama bahwa dirham syar'i adalah seberat 2,97 gram. Dan pendapat yang kedua adalah bahwa dirham syar'i seberat atau setara dengan seberat 3,17 gram. Ke bawah. Halaman selanjutnya 100 sama 100. Ya, halaman 100. Pendapat pertama 2,975 tadi. 5 berarti nggak dihitung 3 angkanya. Angka ketiganya. Di sini pendapat kedua 3,17 gram. Ya. Seperti itu. Lanjut. Yang terkuat. Wal arjah wa al-qawl al-awwal wa dhalika annahu amkan al-wuquf ala wazni ad-dinar asy-syar'i al-maskuk fi ad-daulah al-umayyah ma'a kauni as-sab'ah min ad-danarir tusawi 10 dirahim. Fan-nisbah bainahuma sab'ah ila 10 bila khilaf. Faqad qama ba'du al-bahithina bi jam'i ad-dananir al-islamiyyah al-maskukah fi ahdi Abdul Malik bin Marwan min ba'di al-matahif wadzalika ala an-nahwi at-tali. Dan yang rajih adalah pendapat yang pertama. Dan itu karena yang paling memungkinkan mengukur dengan berat dinar syar'i yang dibuat pada zaman Daulah Al-Umayyah dengan kondisi bahwa 7 dinar sama dengan 10 dirham. Maka persentase di antara keduanya adalah antara 7 sampai 10. Bukan Dan sampai 10. Dengan 10. 7 dengan 10 tidak ada khilaf. Berarti setiap 7 dinar sama dengan 10 dirham. Berarti 1 dirham 0,7 dinar. Jelaskan ya. Teman-teman jelas?
Berarti, dan sebagian para peneliti menemukan dinar yang ada di masa Nabi SAW atau di masa di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, mereka dapatkan ada 90 yang ditemukan di Mesir, ada 4 unit yang ditemukan di museum di Irak. 19 tadi. Ke bawah, akhi, ke bawah. Ya. Di Mesir ditemukan 19 keping uang dinar. Di Museum Irak ditemukan 4 keping uang dinar. Di Museum London ada 7 keping. Irak kalah sama London, aneh. Ya, mereka dapatkan waktu perang waktu perang salib atau waktu kaum muslimin berada di Spanyol. Kemudian di katalog museum-museum asing ditemukan 3 keping. Semuanya jumlahnya 33 keping. Masing-masing kepingan-kepingan ini ditimbang beratnya, ya, seperti ini, satuannya seperti ini 19, berarti dapat 4,2081. Ini 4 dapat 17, bagi 4 dapat 4,26. Dapat yang ini 7 dibagi keseluruhannya 2,97, di berat satuannya 4,24. Ya, semuanya 33 tadi beratnya semuanya 139,437, ya. Semua 33 tadi. Dengan dinarnya berarti 16,945. Terus ke bawah lagi. Masih lanjut. Di bawah lagi. Ke bawah. Halaman selanjutnya. Udah pindah halaman. Ya. Maka tengah-tengahnya, nih, kalau diambil rata-rata 4,2389. Yang lebih ini 4,24. Ya, atau sebagian 4,24. Terus takra ya Syekh. Kamu tahu wayakun langsung tanya deh. Wayakun waznu ad-dirham binaan ala dhalik 4,24 وهو وزن دينار الشرعي وقد وين يا شيخ أنا قرأت langsung baca bahasa Indonesianya aja. Langsung aja Ustaz. Maka berat 1 dirham sehingga berat 1 dirham jika berdasarkan hal tersebut adalah 4,24 dikali 0,7 sama dengan 2,968 dan dengan pembulatan menjadi 2,97 gram. Ya. Tadi kan ini perak, emas, dinar. Dan perbandingan dikatakan para ahli fikih 10 dirham sama dengan 7 dinar. Berarti dan 1 dinarnya adalah 0,7 dinar. Ya kan ya? Dan untuk dinar itu ditemukan di beberapa museum. Ya. Dinar yang ada di masa yang dibuat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya. Itu ditemukan di beberapa museum. Dan didapatkan rata-rata seperti ini. Ya. Kemudian maka kalau didapatkan angkanya maka 4,24 dikali 0,7 2,968 atau dibulatkan 2,97. Ya, lanjut. Lanjut artinya aja langsung Ustaz. Iya, lanjut artinya. Dan hasil ini sesuai dengan
hasil Percobaan. percobaan terhadap biji gandum, di mana berat 72 biji gandum ketara dengan atau mencapai 4,25, dan itu adalah berat dinar syar'i. Dan sebagaimana persentase antara dirham naqd syar'i dengan dinar dengan misqal naqd syar'i adalah 7:10. Maka berat dirham 2,975 dengan pembulatan menjadi 2,97 menjadi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Juga dengan menghitung biji gandum. Ya. Mereka hitung biji gandum, kan tadi katanya 72 gandum. Ya, 72 gandum untuk 1 dinar. 72 gandum itu diletakkan di atas gandum yang bagus ya. Mumtali artinya yang gendut. Gandumnya apa nama gandum gendut. Kalau beras kan ada yang beras itu agak kurus ya karena kurang subur, ada yang gendut. Anggaplah yang gendut. Ya, biji gandum yang gendut itu sama dengan 4,25 gram. Inilah ukuran dinar syar'i. Ya. Dan nisbah perbandingan antara dirham syar'i dengan misqal dengan dinar syar'i, 7 dinar sama dengan 10 dirham. Maka dengan demikian keluarlah angka dirham sama dengan 2,975 gram. Ya, kalau dibulatkan 2,97. Ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Capek, ikhwan. Lanjut. Sedikit lagi perkataan Syekh Utsaimin Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa lasak situna sa'an wa sa'arba'atu amdad bi muddin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mudd khamsa artal wa thuluth bil Baghdadi والرطل البغدادي 28 درهما والدراهم هي هذه التي هي من زمن عبد الملك كل 10 منها وزن 7 مثاقيل فمبلغ النصاب الرطل البغدادي 1600 رطل وتقديره بالدمشقي 300 رطل و42 رطلا وستة أسباع رطل. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berat satu wasak adalah 60 sa' dan satu sa' adalah 4 mud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu mud adalah 5/1/3 rital Baghdadi, dan satu rital Baghdadi adalah 28 dirham, dan dirham ini adalah dirham yang ada 28 apa 128? Kayaknya ada yang hilang atau tidak? Ini referensinya dari mana? Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa 25-23. Seingat kita tadi 100 kan ya? Ini satu detail 128 apa tidak? Coba lihat tadi. Sepertinya ketikan sepertinya salah, kelupaan kali seperti itu. Ya, miqdar ratal ammatul fuqaha 128. Ya, 28 dirham. Ada 128 dirham. Lanjut. Adalah 128 dirham, dan dirham tersebut adalah dirham yang ada pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini khalifah pertama yang mencetak uang emas dan perak di dalam sejarah Islam pada tahun 93 Hijriah. Sebelumnya Rasulullah dan para sahabat ya menggunakan kalau dirham dari Persia, Iran sekarang,
agamanya Zoroaster, penyembah api. Kalau yang dinar, yang uang emas dari Romawi, ya Romawi ya ini Roma, termasuk juga apa namanya ibu kotanya yang sekarang itu Antakya, Anadol di Turki sekarang. Ya, Turki itu dia Romawi. Kalau mereka membuat emas dinar di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan baru dicetak oleh Khalifah. Dan itu Khalifah ketika ada yang salah cetak itu dicambuk sebanyak 100 kali. Ya, itu setelah dicetak keluar, kemudian ada quality controlnya, dicek. Bila ada pekerja yang salah cetak, itu dicambuk sampai 100 kali. Kenapa? Ini dari sini kemudian Allah mengatakan bila ada nuqud muzayyafah atau uang palsu, itu seperti itu sudah ada di masa dahulu, hukumannya cambuk 100. Karena akan merusak perekonomian. Orang tidak akan percaya dengan dirham itu. Maka ketelitian mereka timbang dengan biji gandum. Ya, tadi ada berapa tadi? Ada yang 72 biji gandum yang gendut. Ada yang gendut, ada yang kurus. Sampai segitunya yang gendut kurus. Lanjut. Setiap 10 dirham itu seberat 7 mithqal atau Ya, dinar. 10 dirham sama dengan 7 dinar. Terus itu Maka betul. nisab dengan Lanjut, maka nisab. maka nisab dengan rital Baghdad adalah 1.600 rital dan pengukurannya oleh penduduk Dimashq adalah 342,6/7 rital. Ya, kalau Damaskus di Suriah, di Syam, ya Suriah sekarang, ritel mereka beda lagi. Ya, alat timbang mereka beda lagi. Ya, lihat perbedaannya jauh ini. Berarti mereka dulu tidak ada penyatuan tera berat tersebut. Dari 1000 dengan 340. Berarti perbedaannya 300% ya. 400%. 1600 dengan 340. Hampir 400% selisihnya kan ya. 4 kalinya kan ya. 5 kali, Ustaz. 5 kali. 5 kali. Ya, subhanallah. Ya. Berarti yang penting bagi kita kan wasak. Jadi kita membahas dirham, ya Syekh menjelaskan dengan wasak. So, kalau dikonversi dengan berat. Tapi kalau dikonversi dengan liter atau barrel zaman sekarang, itu akan lebih mudah. Tidak akan seperti yang tadi. Wallahu a'lam, waktu setelah selesai. Pertanyaan diundur pekan depan. Ada pertanyaan yang mendesak? Oke. Afrad? Baik. Ini pertanyaannya tentang kasus zakat yang dikaitkan dengan dari Asafik ini, Ustaz. Bertanya tentang kasus zakat. Baik. Ya, apakah mendesak Asafik? Mungkin boleh satu, Ustadz, takutnya salah, jadi ini langsung kami ganti uangnya. Ya, silakan. Jadi misalnya Ustadz, ada fakir miskin yang kemudian dia untuk zakat fitri dia ada kelebihan beras, jadi dia juga berzakat kan Ustadz. Nah kemudian dia memberikan ke fakir miskin yang lain. Ternyata fakir miskin ini juga ada
terganggu sinyal antum. Sudah saya. Apa Ustaz? Ternyata fakir miskin yang menerima calon penerima zakat tadi ini juga punya kelebihan zakat. Jadi diserahkannya kembali uang yang beras yang tadi diterimanya kepada yang memberikan karena sama-sama fakir miskin. Seperti ini boleh kan Ustaz? Karena waktu itu ditanyakan ke Ana bilang ini boleh. Mereka dua-duanya fakir miskin. Iya, Ustaz. Ada fakir miskin si A. Tapi sekarang kondisinya tidak fakir miskin lagi atau masih fakir miskin dengan diterima zakat? Ini zakat fitri Ustaz. Jadi diterimanya beras dan tidak mengubah status fakir miskin, tapi dia ada kelebihan. Sebentar. Ya. Dengan diterimanya zakat fitri dia tidak berubah menjadi tidak miskin lagi. Karena berarti dapatnya kecil. Kecil Ustaz, ya. Ya tergantung, kalau dapatnya 5 ton berubah dia jadi kaya raya. Iya Ustaz. Dia bisa buka toko sembako, bahkan dia bisa toko sembako besar di kota, 5 ton dapat. Tapi kalau cuma 5 kilo, 50 kilo dia nggak jadi kaya dia itu. Iya Ustaz. Kalau dia masih miskin, status dua-duanya boleh, ada masalah. Ya, jadi sepertinya hanya bertukar aja gitu Ustaz. Yang satu menyerahkan, si A menyerahkan si B ini tahu si A ini miskin juga, diserahkannya balik ke A. Tidak apa-apa, yang tidak boleh ya udah kalau gitu kita tidak saling menyerahkan. Tapi kalau ada terjadi salah antara A dan B, A menyerahkan yang punya dia kemari. Ini menyerahkan yang punya dia kemari. Saling ada serah terima, tidak masalah. Tapi kalau mereka mengatakan ya udah kalau gitu impas sama, kita tidak saling menyerahkan. Ini mereka berdosa, mereka padahal ada kewajiban zakat fitr. Oh iya Ustaz, syukur Ustaz. Alhamdulillah. Ada 2 lagi cuman minggu depan aja kayaknya Ustaz. Syukur Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik atas jawabannya. Demikian Ustaz, waktu sudah selesai. Silakan untuk dapat ditutup dan dapat leave ruang Zoom terlebih dahulu. Ya. Ini sekalian, coba masing-masing antum menerjemahkan yang tadi, ya bagaimana para ulama kontemporer dari arahan, dari isyarat, dari petunjuk para ulama dahulu, ulama klasik tentang berat, ukuran berat satu sok, satu mud, dengan ritel, dengan dirham, dengan dinar, bahkan dengan biji gandum. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, umpamanya yang boleh dari paling besar satu wasak sama dengan sok berapa 60. Kalau dengan dengan mud berapa? Ya, kalau dengan ritel berapa? Kalau dengan dirham berapa? Dengan dinar berapa? Dengan ukuran sekarang berapa kalau dikonversi kepada berat? Ya, semoga bermanfaat. Karena yang catatan seperti ini, bila Anda lupakan yang tadi, angka-angka tadi yang kita baca dan bahas bersama, khawatir tidak terulang lagi untuk membacanya kembali, apalagi bahasanya beda, mungkin berat. Nanti bisa lihat tadi kalau Ustaz Fadli Dzul Ikram, beliau S1 dari Lipia, sedang menempuh sudah atau selesai Ustaz? Dan sudah selesai S2 dari ekonomi Islam di Tazkiyah, tapi untuk menerjemahkan ya tetap masih butuh belajar karena memang bukan concernnya beliau di sana, ya. Maka apalagi kita teman-teman yang jauh dari itu, jangan lupa yang tadi dibuatkan catatannya agar tidak lupa. Ya, agar tidak lupa ke depannya ketika menanyakan dari mana itu sok berapa kilo, ya. Karena kamu ketemu sok Nabi, ya, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Dan pekan depan kita minta beberapa orang menampilkan ringkasan kajian hari ini, boleh dengan narasi, ya boleh juga dengan seperti yang tadi, seperti yang saya arahkan, seperti tadi. Semoga bermanfaat. Wallahu waliya taufiq. Sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Dipersilakan kepada Ustadz untuk dapat live ruang Zoom terlebih dahulu. Baik. Dan kepada para peserta, demikian untuk sesi. Baik, Ustadz. Nah, kepada para peserta sekalian, demikian untuk kajian pertemuan ke-13 ini. Sebagaimana yang diarahkan oleh Ustadz, jadi insya Allah di pekan depan akan ada semacam murojaah kembali, dan insya Allah nanti panitia akan men-share informasi lebih lanjut di grup WhatsApp. Dan mari kita tutup untuk kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.